Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita bersyukur atas berbagai limpahan dan anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah kita rasakan. Terlebih-lebih lagi pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini menjadi wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2024 yang berarti usia kemerdekaan kita sudah mencapai 79. Jadi sebentar lagi 80 tahun. Sebagai refleksi dari syukur kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 79 tahun ini, saya ingin menyampaikan satu refleksi mengenai makna kemerdekaan dari perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata merdeka itu ya, kalau diterjemahkan kita menjadi merdeka, itu ada satu kata yang kurang lebih disebut sekitar 10 atau 15 kali di dalam Al-Quran, yaitu kata-kata tahrir atau hurriyah. Tahrir atau hurriyah itu artinya kemerdekaan. Dan yang menarik untuk kita cermati, hampir semua kata hurriyah atau tahrir di dalam Al-Quran itu dikaitkan atau berkenaan dengan pembebasan atau memerdekakan perbudakan di dalam Al-Quran itu. Umpamanya di dalam Juz Amma, di dalam surat Al-Balad, di situ ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bunyi kalimatnya adalah tahrir raqabah, itu membebaskan hamba sahaya, perbudakan. Jadi kata merdeka, hurriyah atau tahrir di dalam Al-Quran itu bersifat sangat fundamental sekali karena berkaitan dengan perintah
untuk memanusiakan manusia. Jadi boleh dikatakan salah satu misi utama diturunkannya dinul Islam atau agama Islam ini, khususnya yang kemudian disempurnakan pada kenabian Nabi Muhammad SAW, adalah untuk membebaskan hamba saya dan memerdekakan manusia. Kita perhatikan dari sejumlah syariat-syariat di dalam Islam itu terkait dengan bagaimana manusia dalam rangka pembebasan dari dosa-dosa pelanggaran yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mencantumkan salah satu bentuk kifarat atau pembebasan dari dosa itu dengan kewajiban untuk membebaskan perbudakan. Umpamanya yang terkenal ya, yang sudah menjadi pengetahuan di luar kepala kita gitu. Bagi kaum muslimin yang melakukan pelanggaran, dia batal saum umpamanya ya, tanpa sebab yang dibolehkan, itu salah satu kifaratnya, penghapus dosanya itu adalah dengan membebaskan hamba sahaya, abdul, perbudakan. Jadi Islam itu secara bertahap ya, dan sampai sekarang di dalam Al-Quran itu tidak pernah dicabut soal hamba sahaya itu. Ini menunjukkan bahwa proses perbudakan manusia itu sebetulnya boleh dikatakan belum selesai sekarang itu. Kan sekarang ada perdagangan manusia, human trafficking. Itu masih berlangsung, human trafficking itu. Belum lagi perbudakan ya, khususnya kepada anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan ya, secara tidak manusiawi. Itu kan semacam modern slavery, perbudakan modern ya. Itu terjadi untuk pekerja-pekerja di tengah laut tuh. Di kita itu di jermal mereka ya, yang berbulan-bulan dia bekerja dengan kebebasan yang sangat terbatas ya. Mereka tidak bisa keluar dari pekerjaan itu, kemudian tidak dibayar, mereka hanya makanan sekedarnya saja ya. Dan bahkan ada seperti bukan perbudakan, tapi menurut saya itu semi perbudakan ya. Seperti ya pekerja-pekerja kita perempuan ya, yang bekerja sebagai sekarang bahasanya ART gitu ya, di negara-negara tertentu, baik di Hong Kong, di Malaysia, di Timur Tengah pada khususnya ya, yang menurut saya itu mirip-mirip seperti itu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat prediktif ya, bahwa salah satu misi dari ajaran Islam itu adalah untuk memanusiakan manusia. Karena manusia itu ketika dia terenggut kemerdekaannya, maka sebetulnya dia itu sudah bukan manusia lagi dan potensinya menjadi tidak terlihat. Bisa kita lihat ya bagaimana proses memerdekakan manusia hamba sahaya pada awal-awal dakwah Islam itu dilakukan secara cukup dramatis ya. Umpamanya kita bisa menyaksikan salah satu sahabat Rasul yang
berasal dari hamba saya itu adalah Bilal yang sangat terkenal, Bilal bin Rabah. Kulit hitam dia, dan memang dalam sejarah manusia itu yang berwarna kulit hitam itu sebagai simbol manusia kelas rendah begitu. Makanya Islam itu pembebasan hamba saya, yang memerdekakan hamba saya dengan sangat jelas ya. Bukan saja lewat doktrin-doktrin ajarannya, tapi juga dalam perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pernyataan bahwa Rasulullah SAW itu hakikatnya adalah sama manusia seperti kita. Yang membedakannya adalah karena beliau diberi wahyu. Maka Rasulullah mengatakan, itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan kepada kita. Kata Rasulullah, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya saya ini makhluk yang berkulit. Basyar itu manusia, itu disebut basyar karena makhluk yang berkulit. Jadi sama seperti kalian. Dan kulit itu menunjukkan sesuatu karakter yang melekat pada diri kita ya, kulit itu. Maka karena manusia itu makhluk yang berkulit disebut basyar, dari segi fisiknya itu. Kata Rasulullah sama dengan kalian. Jadi di dalam ajaran Islam itu tidak ada itu keturunan yang diberi privilege gitu ya. Sekarang kan lagi ribut tuh habaib gitu dia. Ya, Ba'lawi. Itu enggak ada di dalam ajaran Islam seperti itu. Karena ajarannya, doktrinnya di dalam ajaran Islam itu semua manusia itu sama, merdeka. Ya kalau dirunut gampang aja, kita semua kan turunan Nabi Adam. Makanya Allah mengatakan sebagaimana saya sampaikan tadi di dalam mukaddimah, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami itu menciptakan kalian ya dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami menciptakan kalian itu bersyu'ub, berkubilah, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwa, bukan keturunan siapa dia. Gitu. Kayaknya kalau Rasulullah ada, Rasulullah itu akan sangat marah sekali gitu. Kan yang mengaku turunan Rasul itu kalau dia penguasa gelarnya tuh syarif. Itu syarif. Di sini ada namanya Pak Syarif. Pak Syarif. Ya sebenarnya itu gelar ya gitu. Itu kalau Arab katanya dari turunan Rasul itu dia berkuasa syarif. Makanya dulu penguasa Mekah itu ada Syarif Hussein. Syarif Hussein. Karena yang berkuasa sekarang di Jordan, mereka kan mengklaim sebagai turunan Rasul, King Hussein kan, Raja Abdullah gitu ya. Makanya ada cerita menarik gitu. Saya ketemu dengan presiden terpilih Pak Prabowo, dia kan temannya Raja Abdullah ya. Nah, ternyata beliau juga mengikuti itu polemik soal habaib ini. Ya, saya pernah ngobrol sama Raja Abdullah. Kamu mau dikasih sertifikat enggak katanya keturunan ini. Nah itu kan bisa dibikinin sertifikat ini. Kalau yang mengklaim keturunan dari Rasul itu dia ulama, ya, maka sayyid itu dia. Maknanya sayyid. Nah di Indonesia ini mereka menyebutnya Habib gitu. Jadi itu bukan nama, sebenarnya Habib.
Nah, persoalannya sekarang yang kemudian ada penelitian ternyata gak nyambung gitu, gak nyambung ke Rasul. Ada missing link, kalau itu ada missing link ya. Itu pada tokoh yang bernama Ubaidillah ya, Ubaidillah atau Abdullah. Nah, salah satu yang meneliti ini dianggap sebagai tokoh fiktif gitu ya. Karena Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, karena Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir itu tidak pernah berhijrah ke Yaman. Ya, khususnya kan para habaib di sini sangat mensakralkan satu tempat yang namanya Tarim di sana ya. Jadi mereka suka menyebut ya Tarim dan sebagainya. Jadi ini saya katakan bahwa prinsip di dalam Islam itu bukan dari mana dia berasal. Bahkan kan Rasulullah sudah mengatakan, beliau sendiri, "Lau anna Fatimah bint Muhammad, seandainya Fatimah anak Muhammad anakku, sarakat dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan menegakkan hukumannya," itu kata Rasulullah SAW ya. Ini sama, dan Rasulullah di dalam khutbah wada yang terakhirnya beliau mengatakan bahwa kita semua ini manusia itu adalah turunan Adam, dan Adam berasal dari turab. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam. Rasulullah juga mengatakan tidak ada kelebihan yang pemahaman kita yang berasal dari turunan darah dagingku dan yang bukan. Akan tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan lagi rame-rame itu begitu. Muncullah kemudian cerita-cerita kharafat. Oh, ini Habib ini faqih muqaddam, katanya nenek moyangnya dia bisa mi'raj sehari 70 kali. Oh, Rasul aja sekali. Ini banyak cerita-cerita kharafat-kharafat yang seperti ini. Nah, jadi pada awal-awal dakwah Islam itu memerdekakan nama saya itu salah satu misi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau katakan, aku mau berkulit, nggak ada kelebihan yang berkulit hitam dan berkulit putih. Karena kulit hitam itu sampai sekarang ya boleh dikatakan, mungkin meskipun berkurang, itu kan pandangan stereotipnya itu sebagai manusia kelas rendah, gitu. Bahkan di Amerika itu baru mungkin tahun 60-an lah. Sebelumnya itu kalau ada di bis kota aturannya, kalau ada naik kulit putih naik, kemudian sudah penuh gitu ya, dan di situ ada orang kulit hitam sedang duduk, maka aturannya kulit hitam harus memberikan kursinya kepada yang kulit putih itu. Makanya ada seorang perempuan pejuang kulit hitam ya, ketika itu saya lupa lagi namanya, dia sedang hamil gitu. Naiklah tuh kulit putih, dan dia minta ya itu gak mau, menolak si kulit hitam yang masuk. Ya, kemudian dia diseret dan lain sebagainya, maka terjadi kan perjuangan yang dramatis ketika itu, dan puncaknya adalah pidato dari siapa namanya, Martin Luther King ya, yang dia berpidato I have a dream ya, ketika itu. Dan mungkin puncaknya ketika Obama presiden berkulit hitam pertama ya, di Amerika. Dan mungkin sekarang kalau jadi akan drama kedua yang berasal dari kulit yang bukan putih dan perempuan, yaitu Kamala Harris ya. Kalau dia jadi, dia kan turunan ibunya India. Nah, Rasulullah sudah dikatakan tidak ada kelebihan orang Arab dan orang Ajam. Itu perkataan Rasul ya, sama ya. Gak ada yang kulit hitam kulit putih. Amerika itu ratusan tahun. Makanya yang black itu simbol penghinaan di Amerika. Black itu. Kalau dia berkampanye tidak bagus, disebut dengan black campaign.
kampanye hitam lah. Berarti kalau kampanye bagus jadi white campaign. Jadi yang putih itu bagus-bagus. Black campaign. Karena Obama naik jadi presiden, maka diganti menjadi negative campaign. Ya, kita kampanye hitam. Lucunya kan kalau pesawat jatuh dicari tuh. Padahal warnanya itu orange, tapi kita menyebut kotak hitam, ya, black box. Nah, padahal kalau dibuka itu warnanya tidak hitam. Kenapa disebut dengan black box? Gitu ya. Di situ yang merekam dua percakapan. Aneh juga. Gitu. Ada black campaign, black box, bahkan ilmu yang mencelakakan disebut dengan black magic. Hitam semua kan di sini. Apalagi yang hitam itu ya, kambing hitam, gitu ya, kambing hitam. Nah aneh gitu ya, kambing hitam. Nah begitu juga pada zaman Rasulullah. Kalau yang hitam itu hampir semuanya manusia tidak merdeka. Salah satunya adalah Bilal. Bilal itu menjadi manusia terjajah. Berarti dia tidak dimanusiakan, tidak dianggap manusia oleh tuannya, oleh Umayyah dan Khalaf itu. Jadi boleh dikatakan Bilal itu seperti seonggok daging hidup. Dia tidak boleh berbicara tanpa izin. Sedangkan manusia itu kalau dia tidak boleh berbicara, dia sudah berhenti sebagai manusia. Antara lain manusia itu disebut manusia karena dia kebebasan berbicaranya. Ya. Makanya ketika ada Declarations of Independence, bangsa Amerika yang terjajah, satu dari 5 pilar kemerdekaan mereka itu adalah freedom of speech. Bebas untuk berbicara. Bilal itu gak boleh bicara. Maka apa yang terjadi? Karena dia direnggut kemerdekaannya sebagai manusia, antara lain tidak boleh berbicara dia, tidak boleh bergerak dan lain sebagainya. Maka tidak diketahui Bilal itu apa kemampuannya, apa potensinya dia sebagai manusia. Itu tidak tahu, karena tidak ada kemerdekaannya. Maka manusia yang direnggut kemerdekaannya itu dia berhenti aja sebagai manusia. Itu Bilal. Maka apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Kemudian Bilal menyatakan keislamannya, ya, dan terkenal dia kemudian sampai disiksa oleh tuannya itu, dan hanya satu yang terucap dari mulut Bilal itu ahad. Jadi Bilal akhirnya ditebus, ya, ditebus oleh Abu Bakar, oleh Abu Bakar. Ya, berapa mau dijual? Jadi dulu tuh perdagangan manusia dirantai begitu kan, nah, tebus Abu Bakar. Begitu masuk, ya, ke pangkuan Islam, maka dia itu dalam proses tahrir dimerdekakan. Dia menjadi manusia yang merdeka. Itu disebut dengan kuliah, merdeka. Apa yang kemudian dirasakan oleh Bilal? Dia boleh duduk sejajar dengan manusia, dengan para sahabat. Bahkan dia boleh duduk berdampingan dengan Rasulullah SAW. Kalau ketika dia sebagai hamba saya, manusia yang tidak merdeka, gak bisa dia duduk berdampingan dengan tuannya. Mungkin kalau makan dia bareng sama unta kali di situ. Ya. Gak boleh duduk sama Umayyah. Tapi begitu dia berada di pangkuan Islam, sejajar dia. Boleh dia berpendapat, ngomong apa saja. Boleh mengacungkan tangan. Ketika di zaman Umayyah mungkin ngacungin tangan, dia udah dipotong kali tangannya. Tidak perlu waktu lama. Bilal yang sudah merdeka kembali menjadi manusia lewat Islam. Kan di dalam Islam ada tahrir raqabah, harus dibebaskan untuk perbudakan.
Maka diketahui ternyata Bilal itu memiliki good voice, suara yang bagus, yang indah. Kenapa tidak diketahui ketika Bilal berada pada kekuasaan Umayyah bin Khalaf? Kenapa? Karena dia tidak memiliki ruang kemerdekaan, kebebasan. Dia tidak diketahui Bilal itu bisa apa. Dia punya keterampilan apa? Dia mau bergerak ke situ itu tidak boleh gitu. Dia dirantai, dirantai. Makanya kan ketika manusia itu hukuman di kita, ya, hukuman di kita yang masuk penjara itu hakikatnya dia direnggut kan kemerdekaannya. Bahkan kalau itu napi teroris, itu kaki dan tangannya dirantai kan, nggak bisa di situ. Karena desakan sekarang kalau napi koruptor juga diborgol, tapi itunya borgolnya bukan rantai besi yang dari plastik itu. Itu hanya simbol bahwa dia sudah tidak merdeka lagi kan, dia sudah tidak merdeka lagi. Nah, orang kalau dalam situasi keterbatasan gerak, hilangnya kebebasan berbicara dan kebebasan-kebebasan yang lainnya, maka dia tidak akan diketahui potensinya apa manusia ini. Dulu ada semacam percobaan ya, kadang-kadang itu percobaan cukup tidak manusiawi juga. Ada itu saking ekstrimnya itu percobaan. Seorang anak dia dipenjara aja, makannya hanya diberi di situ sampai 10 tahun, Kemudian yang satunya lagi dibebas biasa lagi. Apa yang terjadi? Kemudian dites tuh IQ-nya langsung itu jauh sekali bedanya. Jadi ini mirip yang mungkin hampir sejajar dengan hewan, apalagi dari situ. Kenapa? Salah satunya ruang kebebasan yang tidak ada. Ruang kebebasan. Nah, itu yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Bilal itu dia menjadi muadzin yang legend. Bilal bin Rabah itu. Bahkan dia sebagai sosok yang dihormati sebagai tokoh sahabat. Bilal bin Rabah itu sekumpul yang hitam. Ada lagi kan sahabat Rasul yang namanya Zaid bin Harithah. Dia itu dibebaskan oleh Rasul. Bahkan saking cintanya Rasul, setelah dibebaskan itu, bahkan beliau ingin mengganti dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad gitu. Tapi Rasulullah diberi koreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh engkau memisahkan dia dengan orang tuanya. Tetap saja itu Zaid bin Harithah. Nah, kemudian dalam tradisi Arab kan ketika itu kalau ada manusia merdeka kemudian dia menikahi janda gitu ya, yang hamba sahaya atau bekas hamba sahaya, maka dia menjadi turun gitu derajatnya. Ya. Nah, Rasulullah kan menikahkan Zaid bin Harithah itu kepada manusia dari turunan darah biru gitu ya. Zainab dilamarkan untuk Zaid. Jadi itu sekaligus sebagai deklarasi bahwa di dalam Islam itu tidak ada itu bekas budak dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah memberikan penghormatan yang juga luar biasa. Zaid bin Harithah itu punya putra namanya Usamah. Makanya ada tokoh jadi Usamah bin Laden gitu ya. Usamah bin Zaid. Dia itu diangkat menjadi panglima perang pada usia 20 tahun oleh Rasulullah dengan prestasinya. Ya, mungkin ya
Mungkin sekarang ada yang niru-niru juga gitu ya. Rasul nih ngangkat pemimpin muda gitu. Tapi Rasul jelas tuh apa track recordnya nih, prestasinya gitu. Usama bin Zaid. Ya, jadi panglima perang muda. Usama bin Zaid. Dia anaknya Zaid bin Harith. Gitu. Jadi ingin menunjukkan bagaimana ajaran Islam itu salah satu pilarnya itu adalah memanusiakan manusia. Kemudian coba kita lihat juga Bapak-bapak ya. Itu di dalam ajaran atau prinsip tentang kisos itu kan itu maknanya bukan pembunuhan, bukan, tapi penegakan hukum yang adil. Itu kisos itu. Jadi bukan balas dendam gitu, bukan kisos itu, tapi penegakan hukum yang adil, kisos itu. Makanya yang menarik terkait dengan kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian untuk kisos, yang tadi saya katakan intinya adalah penegakan hukum yang adil. Itu langsung pada kalimat pertamanya itu al-hurru bil hurri. Kalau yang melakukan pelanggaran hukumnya itu, katakanlah dia melakukan pembunuhan itu manusia merdeka, maka yang harus menanggung hukumannya juga orang yang merdeka pula. Kenapa? Karena sering terjadi pada era perbudakan itu, si tuannya melakukan pelanggaran, maka yang disodorkan untuk menanggung akibat hukumnya hamba saya yang budaknya. Nah, di kita juga terjadi kasus yang jelas-jelas kemarin yang cukup menggegerkan itu adalah kasus Sambo. Dan itu ajudannya yang dicoba dikorbankan kan? Kan begitu. Itu kita modern slavery gitu. Dan kalau itu tidak diketahui, maka rusak gitu penegakan hukum kita. Kan dia yang melakukannya. Tapi dibuatlah skenario agar kemudian ya kalau sekarang namanya kan keren, ajudan. Ya kalau dulu namanya budak, kira-kira bahasa sekarang ajudan ya. Nah bahkan udah distrukturkan di kita ada ajudan jenderal ya. Apa itu ada itunya Pak, itu agenda apa disebut ya? Korps, ada korpsnya. Ya. Nah, bahwa sekarang kan ada yang terkenal tuh ajudan Pak Prabowo. Oh, siapa? Jadi. Iya tuh ajudan terkenal, dan siapa yang jadi ajudan presiden karirnya menjanjikan. Pak Tri Sutrisno dulu ajudan Pak Harto, jadi wapres, jenderal dulu lah. Pak Wiranto ajudan Pak Harto, jadi jenderal. Siapa lagi ya? Banyak sekali ajudan itu. Nah, jadi penegakannya bukan soal pembunuh harus dibunuh, tapi penegakan hukum yang adil. Yang menariknya itu tadi pertama kayak disebut ini penegakan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Kalau pelakunya orang merdeka, maka yang menanggung hukuman yang merdeka gak bisa kamu diwakili oleh hamba saya kamu. Kalau yang melakukan pelanggaran hukumnya hamba saya, dia juga harus menanggung. Jadi itu inti dari kisos itu. Bukan pembunuhan. Dan di dalam kisos itu justru ya penentu akhir itu bukan hakim, akan tetapi keluarga korban. Kalau di kita nggak bisa, ya kan, di kita itu palingnya hakim menentukan dia pelakunya itu, ya sudah, keluarga nggak bisa. Kalau di dalam sistem kisos itu hakim itu hanya sampai kepada titik menentukan dialah pelakunya. Nah, maka harus dihukum yang setimpal, adil. Ya. Nah, keadilan yang paling substansial itu ada pada keluarga korban. Maka diserahkan kepada keluarga korban. Kalau keluarga korban itu memberikan maaf, ya sudah, dan bahkan dianjurkan untuk memberikan maaf itu.
dan si pelaku ya memberikan semacam apa namanya kalau ini nggak ada dijian gitu ya, manusia itu uang. Jadi itu keadilan menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada keluarga korban, ada keluarga korban. Jadi hakim hanya menentukan yang bersalah. Jadi tidak benar itu apa namanya Islam itu menginikan hukuman mati itu sebetulnya dalam rangka penegakan keadilan, kan adil gitu. Kalau pelakunya dia membunuh, kemudian dia harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Tapi sebagai perbuatan manusia, Allah akan menyerahkan pada keluarga korban. Silakan. Kalau korban memberikan pemaafan dan bahkan Allah mendorong untuk memberikan pemaafan, maka tidak dijadikan hukuman kisus. Sangat adil sekali. Kalau di sini saya sebagai keluarga korban nggak bisa apa-apa karena sudah diambil alih oleh negara. Sudah diambil alih oleh negara. Nah itu saya juga memberikan contoh bagaimana dalam kisos itu pertama kali disebut pesan itu al-hurru bil hurri. Pelakunya orang merdeka, dia yang harus tidak bisa mau diwakilkan. Nah contoh tuh hampir-hampir budak itu kasus Sambo itu. Sekarang nggak tahu kalau kasus Vina saya nggak ngikuti, pusing begitu ya. Tapi dengar-dengar ada yang katanya mirip-mirip Sambo juga, dengar-dengar begitu. Jadi intinya di sini kita itu, kalau pelakunya itu dia yang ada terkait dengan mereka yang memiliki jabatan, kacau tuh kasus. Begitu kan? Dulu tahun 70-an, ya kalau saya tidak salah nih, mungkin bapak-bapak mendengar kan kasus Sum Kuning ya. Dulu itu seorang pedagang jamu kalau tidak salah ya, diperkosa dia oleh anak-anak yang bapaknya pejabat tinggi. Sum Kuning, apa yang terjadi? Alih-alih Sum Kuning itu mendapat keadilan, dia jadi terdakwa. Kan bisa di ini, umpamanya, oh ini tuduhannya mencemarkan nama baik dia paling gitu kan. Itu tragisnya. Sampai kalau tidak salah, kemudian kan ketika Kapolri pada waktu itu Pak Hugeng ya kalau tidak salah akan mengungkap kembali karena Pak Hugeng saja dilaporkan dan menjadi kehebohan. Wah ini nggak benar ini. Dia minta izin kepada Pak Harto untuk membuka kembali kasus Sum Kuning ini. Alih-alih diizinkan, Pak Hugeng ditawari jadi dubes. Begitu kan, itu jawabannya ya. Jadi dubes. Pak Hugeng, saya nggak punya potongan tuh jadi dubes Pak, dia mau mengungkap kasus ini, akhirnya beliau mundurkan diri kan. Di situ belum lagi ada pada hal yang sama terjadi kasus penyelundupan mobil mewah ketika itu, yang juga menyangkut oknum yang di backup oleh kekuasaan. Lagi-lagi Pak Hugeng ingin mengusut, malah itu lagi dia ditawarin jabatan yang lainnya, udah dia mundurkan diri. Kasus Sum Kuning terkenal, bahkan sampai difilmkan, saya ingat tahun 70-an. Saya nonton tahun 80-an. Judulnya saya masih ingat, Perawan Desa. Judul dan diingatkan tuh di situ ternyata dia orang tuanya itu ada pejabat, ada ketua umum partai. Waktu-waktu itu di filmnya ya. Itu 80-an. Saya masih ingat sekali. Tapi waktu itu saya belum tahu kasus politiknya. Ya hanya nonton aja filmnya itu. Itu pemerannya masih hidup sampai sekarang. Namanya Yati Surahman tuh artisnya. Itu kan. Jadi ketika kasus itu tidak tegak, makanya sebetulnya menurut saya itu perbudakan masih berjalan. Kita ini belum merdeka. Pesannya dari situ. Jadi ketika penegakan hukum itu tidak adil, maka kita hakikatnya belum merdeka. Hakikatnya kita ini belum maju. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kata Rasulullah, apa yang menjadikan katanya umat-umat sebelum kita itu, kata Rasulullah SAW itu mereka jauh daripada peradaban.
Rasul adalah karena, kata beliau, ketika yang melakukan pelanggarannya itu orang biasa, maka dia akan dihukum seberat-beratnya. Tapi ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang luar biasa, gitu, maka dia dibebaskan mana dari hukum. Dibebaskan dari hukum dalam berbagai aspek, Jadi itulah saya ingin memaknai kemerdekaan itu ya, yang 79 tahun itu dan tahun 880 itu dulu yang diinginkan kan oleh para founding fathers kita, oleh Bung Karno itu. Bung Karno dulu sering mengutip kata-kata Prancis yang terkenal, l'exploitation de l'homme par l'homme, kata dia. Karena penjajahan itu eksploitasi manusia oleh manusia. Itu kolonialisme. Kan begitu. Nah, maka saya ingin kembali nih sebelum lupa. Ajaran Islam yang saya katakan tadi, salah satu pilarnya kemerdekaan itu kenapa? Karena pancangnya itu tauhid. Tauhid itu kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Artinya menunjukkan manusia tidak boleh menghambakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia mereka, kita ini setara. Makanya para ulama memberikan syarah gitu, penjelasan, penegasan dari makna tauhid itu adalah tahrirun nas, memerdekakan manusia. Itu mana merdeka dalam konteks tauhid itu. Tahrirun nas, membebaskan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan terhadap sesama, ila ibadatillah, menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan. Bung Karno membahasakannya karena dia belum nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Prancis dia. Dia kutip itu, exploitation de l'homme par l'homme tadi. Dia pidatokan tuh kemana-mana merdeka. Maka dia menyebut nanti lagi tidak boleh kita ini menjadi ada bangsa kulit, kata beliau. Kalau Bung Karno ada, marah tuh pengiriman TKW itu. Itu satu problem ya. Coba bapak-bapak, kalau itu kita ini terpukul sebagai bangsa merdeka. Yang paling saya sesali, gak ada jiwa merdekanya. Karena di kita adalah problem ekonomi, jadi yang penting mereka dapat itu. Padahal itu saya sangat terpukul sekali. Ya, suatu saat saya baru merasakan dan menyaksikan langsung tahun 2000 berapa ya? 2004. Saya mau ke Mesir pakai Kuwait Air, transit di Kuwait. Turun itu di pesawat Kuwait itu 80% lebih itu TKW isinya. Kita yang bukan TKI itu duduk di depan. Di depan. Makanya suka disebut TKWR, Kuwait Air itu dulu ya, karena banyak di situ. Saya juga nggak tahu, oleh teman dibeli tiket itu bagus juga ini tambah. Ya mungkin murah karena disebut TKWR itu ya. Ada bagus di pesawat. Itu sejadi pesawat. Kalau si pramugarinya ngasih makan ke kita, mereka bertanya dulu, ya ini tersedia makanan ini, gitu ya. Nah, mau apa? Mau ayam atau apa? Kalau ke TKW enggak, sorodot gitu aja. Di situ kan saya terhina saya di situ ya. Tapi mereka itu kayaknya menikmati, tidak ada apa-apa di situ. Jadi ini nih jiwa merdeka itu gak ada di situ. Turunlah kita di situ. Mereka juga gak ngerti di imigrasi, gak ngerti. Jadi saya jalan di situ, lalu yang ngantri tuh bingung si imigrasi Kuwaitnya. Terus dia berteriak gitu, anybody can speak English? Ada yang bisa? Saya menengok, ya udah saya. Ya bisa ada apa misalnya? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, ya kita itu bahasa Arab juga nggak bisa, nggak fasih lah, karena dilatih cuma ini aja. Apa? Ini nih, ini di paspor tertulis namanya ini.
Tapi ketika saya tanya, dia mengajukan nama nggak sesuai dengan pasportnya, begitu lahirannya, begitu. Jadi saya tanya ke dia, namanya siapa? Katakanlah namanya itu Maimunah gitu, nama dia, ya Maimunah. Tapi si dia itu umurnya masih kurang beberapa ini, ya. Maka dia naikkan tuh beberapa bulan. Kemudian namanya diganti sama si agennya itu. Katakanlah jadi Mike gitu ya, atau apa gitu di situ. Nah itu tulisan di paspor, ketika di paspor. Jadi ketika ditanya sama situ, ya dia jawab memang dia namanya Maimunah, bukan seperti nama di paspor. Saya tanya, bodoh, nama saya mah ini nggak tahu pak, ini kan yang ngasih, yang bikin paspor kan agen. Nah termasuk juga kalau si usianya kurang tambah, kan kasihan gitu, kasihan sekali. Sudah selesai saya ngurusin itu, itu menangis saya sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Ini bangsa saya diperlakukan seperti ini. Disuruh migrasinya duduk kata di situ. Gak terima saya. Beres ngurus ini. Ada lagi satu TKW. Ini papa katanya. Ternyata dia pakai itu mau ke Saudi tujuannya. Siapa ini nggak tahu, dia nggak bisa baca di boarding pass-nya itu dia gate mana, karena kan itu pakai Arab dan Inggris, nggak ada Indonesianya. Antar saya. Coba bayangkan. Padahal dulu Bung Karno itu kita dengan merdeka tidak boleh lagi kita menjadi bangsa kuli kata Pak. Tidak boleh bangsa kuli kata. Tapi sekarang seolah-olah kalau bahasa Sunda mah ngalelewe Bung Karno gitu aja nah. Ya dengan mengirimkan itu. Makanya besok udahlah kalau para pejuang wanita nggak usah terlalu banyak agen. Ini nih agenda yang paling mendesak nih, harkat martabat perempuan ini kita. Tapi kemudian alasannya menjadi kita tidak bisa apa-apa. Kita mana kalau kita perlu duit kan. Ini udah 79 tahun ini kita merdeka ini. Saya ini ke Malaysia, ketemulah dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Malaysia, khususnya di International Islamic University (IUN). Kan banyak maksudnya dari negara-negara Eropa Timur yang mayoritas Muslim, dari Kazakhstan, dari Uzbekistan. Mereka sekolah di Malaysia. Saya kenapa gak ke Indonesia? Loh, bukannya kami tidak mau. Apa yang kami dapat, yang produknya aja menjadi TKW di negara Timur Tengah. Mau jawab apa Mas? Ini mana kemerdekaan yang saya katakan tadi ya. Bung Karno itu proklamator kita, dan juga pendiri-pendiri yang lain. Marah tuh mereka. Eksplisit sekali pidato-pidato Bung Karno itu. Kita tidak boleh lagi menjadi bangsa kuli. Kita ini kan sebagai bangsa kuli itu kita dulu ya, mentalnya itu udah mental inferior, mental inlanders kan gitu ya, mental inlanders. Kalau lihat yang mancung-mancung teh, oh pasti pinter, pasti benghar gitu-gitu aja. Yang muka nyebutnya tuan-tuan kita, sarupaning no mancung gitu-gitu. Mental inlanders. Jadi kita itu udah dikikis oleh Bung Karno. Kenapa kita merdeka? Dulu itu. Makanya beberapa ormas Islam ya yang berdiri sebelum merdeka, Muhammadiyah, salah satunya adalah untuk menghilangkan mentalitas itu. Dia bikinkan pendidikan, dibuka pendidikan, karena dulu kan orang-orang kita oleh penjajah Belanda itu pendidikannya terbatas sekali. Orang Jawa menyebut sekolah ongkoloro, ya tahu ongkoloro kayak angka kedua, ya udah tahu angka gitu, udah jangan di situ. Nama juga SR, sekolah rakyat. Karena kalau yang feodal kan ada sekolah raja, ya dulu sekolah raja di situ.
Paling tinggi kan rata-rata ke HBS gitu ya. Dulu kan yang SMA 3 sekarang itu sekolahnya Belanda tuh di situ ya. Sekolahnya Belanda. Angkatan Bung Karno yang di ITB paling berapa orang yang insinyur ketika itu ya. Nah, itu Muhammadiyah berdiri sekolah. Nah, dulu di ormas di Persatuan Islam itu untuk ustadz-ustadznya mengajar tuh pakai dasi untuk memperlihatkan karena orang Belanda kan menghina. Nah, bahkan kalau khutbah Jumat pakai dasi keren. Nah, bahkan dulu karena orang Indonesia yang Muslim yang dia pegawai negeri Belanda itu dia merasa terhormat gitu kalau ngomongnya itu pakai bahasa Belanda. Gitu kan, yey gitu kan gitu ya, ik heb kayak gitu ya, kan gitu yey kan di situ ya itu. Nah, makanya dulu di ormas Persis Persatuan Islam itu kemudian khutbah itu dua. Satu yang untuk orang Indonesianya pakai bahasa Indonesia gitu. Setelah itu ada shift kedua untuk para amtenar ya. Ya, makanya senang nih, saya mau baju Jumat nih kalau pakai bahasa Belanda. Nah, makanya khotib-khotibnya yang intelek kayak Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri NKRI yang pertama, pakai bahasa Belanda khotbah Jumatnya. Gitu. Maulah mereka tuh amtenar itu baju Jumat gitu. Jadi itu karena kita ini udah mental inlanders. Mental inlanders kan selalu di belakang rendah diri gitu, nggak percaya diri. Nah, kemerdekaan itu kalau tadi bahasa ulamanya tahrirun nas, Islam itu memerdekakan manusia. Jadi nanti nih sebelum nanti menuju Indonesia Emas tahun 2045 berarti berapa tahun lagi? 20 tahun lagi ya lebih. Jadi kalau saya masih hidup nanti saya usia 80 tahun Indonesia Emas. Mungkin saya masih ada di sini, tapi nggak tahu yang ini masih ada nggak di sini. Ya, karena ya saya pakai rumus nih kata dokter saya, bapak mah nanti usianya minimal sama dengan orang tua bapaknya. Berapa? Orang tua bapak berapa usianya sekarang? Ya 81 waktu itu. Ya, ya nanti bapak minimal 81. Berarti nanti 2045 saya masih hidup nih. Tapi kan malaikatnya bukan dokter. Ini nih udah ngomong. Ya, berarti nanti saya di sini nih 2045. Sebelum 2045 Indonesia Emas, sekarang kembali kita kepada esensi kemerdekaan. Kita harus menjadi manusia dalam arti yang seutuhnya, tidak boleh rendah diri, merasa ini, dan termasuk oleh pemerintah kita yang hasil kemerdekaan ini. Jangan kita ini terkastakan itu. Dulu kasihanlah bangsa kita ini ya, pada zaman Belanda ini kita ini kasta terendah nomor 3 namanya inlanders nomor 3. Nomor 1 itu bangsa Eropa, Belanda dan kawan-kawan. Nomor 1. Makanya dibikin juga pemukimannya nih kalau di Bandung itu Bandung Utara. Bandung Utara tuh Eropa. Makanya lihat Bandung Utara sejak dulu resik, tertata tuh Jalan Dago, Setiabudi, Cipaganti kan rumahnya bagus-bagus. Selalu ada halaman belakang tempat berdiri. Nah, fasilitas lengkap. Pendidikan tinggi Bandung Utara nggak ada di Bandung Selatan, nggak ada. Technische Hochschule, villa isola tuh di situ, asli benar-benar. Kolam renang, ya jam kelas di sentrum, yang sangat gede itu sentrum orang Belanda di situ. Ada pengumuman verboden for Holden and Inlanders. Anjing dan pribumi nggak boleh berenang, sialan dulu. Sialan, mata baru tuh udah berarti. Situ. Oh, berjalan-jalannya bagus. Lihat rumah-rumahnya tetangga. Golongan kedua. Kita belum nggak masuk kedua. Golongan kedua mana? Timur asing.
Timur Asing itu kaum pedagang Arab, Cina, India. 3 itu rata-rata. Kawasannya di mana tuh? Tuh kawasannya Asia Afrika sampai ke Sudirman situ. Makanya ada pecinan kan di situ. Arabnya di situ ada jalan Al-Qatari, Dulati, Tamim. Itu tuh Arab di situ. India kan. Nah, itu Timur Asing. Kolonial gak mau merdeka. Karena dia akan menikmati itu. Timur Asing urusan rek dipimpin kualana dia penting orang dagang. Itu yang bisa dagang. Makanya nggak ada di situ toko pribumi kan kawasan itu. Yang ketiga inlanders, pribumi, pemilik tanah, bangsa kulit. Tempatnya Bandung Selatan. Ini di Bandung ini. Bandung Selatan. Ya. Makanya sampai sekarang Bandung Selatan itu infrastrukturnya kan jelek, tidak rapi. Banjir tadi mana di Bandung Selatan? Bandung Utara mah. Ya, banjir itu gara-garanya muncul segala macam dibangun. Bandung Selatan nggak ada di Bandung Selatan infrastruktur. Makanya inlanders yang di Bandung Selatan itulah mereka yang melawan untuk mau merdeka. Di Bandung Utara mah nggak mau merdeka, di kolonial. Bandung Selatan, makanya pahlawan tuh gak dari Bandung Utara, dari Bandung Selatan. Muhammad Toha, Muhammad Ramdana. Tapi kolam renang di Bandung Selatan mah Citarum. Jadi kolonial teh, kue kulit, renangnya Citarum. Jadi baru untuk kita. Gak ada sekolah-sekolah di Bandung Selatan. Mana sekolah di Bandung Selatan? Ya. Kolonial bikin tuh sekolah-sekolah yang swastanya. Aloysius, Embla, Santa Ursula, makanya di tempat-tempat strategis. Pesantren di Belanda diseret ke pinggir. Makanya pesantren itu tempatnya di kampung-kampung. Gak ada pesantren di tengah kota. Ada nggak? Tidak ada. Nah, setelah merdeka ini kita harus. Tapi itu tadi banjir Bandung Selatan masih dikaliannya beres-beres di kita. Nah, itu pesan yang saya katakan. Merdeka itu di usianya 37-39 kita adalah memanusiakan manusia. Hilangkan itu segala bentuk perbudakan itu. Harus merdeka. Nah, ini. Yang mudah-mudahan sebelum menjelang Indonesia emas, nya ayeuna tuh Indonesia perak lah. Di situ ya ulah perung buaya di situ ya. Nah, terutama itu tadi pekerja-pekerja kita yang di luar. Ya, kalau bapak-bapak ke Mekah tuh ya, ke Mekah. Ya, kalau ada orang Bangladesh, orang India itu pekerjaannya mereka itu di IT. Situ. Orang Indonesia 2, supir, penjaga toko, orang laki-laki itu. Nah, supir itu orang Indonesia. Ini harus diubah. Saya katakan tadi, mana ada mereka mau sekolah di perguruan tinggi kita? Kalau seperti itu. Tapi problemnya adalah soal ekonomi. Itu yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan nggak tahu nih apa nanti programnya presiden terpilih untuk supaya menang, khususnya tenaga kerja wanita itu. Gak boleh lagi tuh ada pekerjaan seperti itu. Gak boleh lagi saya melihat langsung gitu, ya, tergerus gitu hati saya itu. Pas pulangnya juga kelihatan mereka itu uneducated. Di pesawat dan lain sebagainya. Jadi saya tidak terima, nggak terima tuh perlakuan terhadap bangsa saya seperti ini. Kita ini bangsa merdeka. Itu bapak-bapak salah satu renungan pendidikan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qul qul hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.